Baik, selamat sore untuk kita semua, terutama untuk kita yang ada di wilayah Kepala Burung, wilayah Sorong. Kami di sini sedikit menyampaikan pendapat kami terkait dengan peristiwa yang menimpa 4 orang anggota TNI dalam penyerangan di Pos Ramil Kisor, Pos Ramil Persiapan Kisor, Kabupaten Maibrat, beberapa waktu yang lalu, yang menewaskan 4 orang anggota TNI. Pertama-tama kami menyampaikan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya. Kami atas nama Lembaga Bantuan Hukum Kaki Abu menyampaikan turut berduka cita atas peristiwa tersebut, dan duka cita yang mendalam kami sampaikan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Kisor, Kabupaten Maibrat, yang menewaskan 4 orang anggota TNI di Pos Ramil Kisor. Kami selaku kuasa hukum yang mendampingi salah satu yang diduga sebagai pelaku, anak dengan usia 14 tahun yang inisialnya adalah L, yang telah menjalani proses persidangan. Karena anak, maka peradilannya pun telah dijalankan dan proses itu telah selesai dilakukan sampai pada tahap pembuktian dan juga sampai kepada tahap tuntutan dan pembelaan. Dan agenda putusan yang telah diagendakan yaitu pada hari Jumat besok tanggal 3 yang telah dijadwalkan akan dilakukan pembacaan putusan. Untuk menanggapi beberapa hal yang terungkap dalam proses persidangan yang menjadi dasar argumen kami selaku penasihat hukum anak, menanggapi tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum terhadap anak L dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Untuk menanggapi tuntutan 10 tahun penjara yang diajukan jaksa penuntut umum terhadap anak L, kami selaku penasihat hukum menyampaikan pembelaan kami pada dasarnya tetap mengacu kepada fakta persidangan. Oleh sebab itu, kami selaku penasihat hukum mengajukan pembelaan kami, yaitu meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan anak dari segala tuduhan hukum yang ditujukan kepada anak L. Alasan-alasan kami, sebagaimana kami mengajukan pembelaan kami untuk meminta anak L dibebaskan atas tuduhan terlibat dalam pembunuhan 4 anggota TNI di Pos Ramil Persiapan Kisor, Kabupaten Maibrat. Beberapa fakta yang kami dapatkan yang menjadi acuan kami di dalam persidangan, yaitu di mana dalam dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum terhadap anak, pertama, kami menganggap bahwa dakwaan jaksa penuntut umum adalah kabur atau rancu. Dan hal ini telah kami ajukan di dalam eksepsi kami, dan eksepsi kami ditolak dalam putusan sela dan dilanjutkan pada pembuktian yang pada dasarnya kami tetap proses pembuktiannya kami tetap mengacu dalam apa yang kami telah ajukan di dalam eksepsi kami, yaitu pertama,
kami menganggap bahwa proses penegakan hukum terhadap anak atau anak yang berhadapan dengan hukum telah cacat dari tahapan proses awal. Mulai dari anak ditangkap, saat ditangkap sampai kepada anak itu diproses di tingkat penyidikan dan sampai kepada anak ditetapkan menjadi tersangka. Dalam menetapkan anak sebagai tersangka dan juga anak, selama menjalani proses pemeriksaan, hak anak untuk didampingi kuasa hukum, didampingi orang tua, dan juga didampingi oleh pihak Bapas itu tidak terpenuhi. Dan hal inilah yang menjadi dasar kami menganggap bahwa proses ini sudah selayaknya dihentikan dari tahapan eksepsi. Beberapa hal yang terungkap dalam fakta persidangan yaitu salah satunya yang diakui oleh penyidiknya sendiri bahwa di proses pemeriksaan, pada pemeriksaan kedua anak tidak didampingi oleh penasihat hukum. Yang pertama, pemeriksaan yang pertama terhadap anak di tanggal 29 September yang seharusnya mewajibkan anak didampingi oleh kuasa hukum dan juga pihak Bapas, dan dalam fakta persidangan kami telah mengkonfrontirnya dengan pihak Bapas, penasihat hukum tidak hadir dalam pemeriksaan anak. Dan pada pemeriksaan yang kedua, penasihat hukum yang ditunjuk oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Sorong Selatan, pun tidak mendampingi anak pada proses pemeriksaan yang kedua. Ini adalah proses hukum yang kami anggap telah menyalahi sistem peradilan anak. Yang berikut, dalam proses terhadap anak dalam sistem peradilan anak, dalam hal anak berhadapan dengan hukum, identitas anak itu wajib untuk tidak diutarakan kepada media atau dipublikasikan melalui media sosial secara lengkap. Dan anak ketika ditangkap oleh Polres Sorong Selatan, bagian Opsnal, itu telah memperlakukan anak yang tidak melihat anak sebagai seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan beredarnya foto anak di antara 5 orang yang ditangkap saat itu di Kampung Kokas, anak juga ikut di lakban pada bagian tangan dan juga pada bagian muka, yang matanya juga di lakban. Ini kami menganggap bahwa proses hukum yang sudah tidak manusiawi dan melanggar hak anak, sebagaimana foto-foto ini telah beredar di media sosial. Dan ini diabaikan proses hukum terhadap anak oleh Polda Papua Barat. Dalam hal ini, dalam rilis pers Kabid Humas Polda Papua Barat Adam Erwindi pada media Detikom dan juga media Indonesia, di mana nama anak L disebutkan secara jelas di dalam media. Dan hal ini telah jelas melanggar ketentuan dalam sistem peradilan anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam pasalnya yang ke-19. Ini sudah sangat jelas merugikan hak anak dalam sistem peradilan. Yang kami sayangkan, penegak hukum melakukan pelanggaran hukum dengan mengabaikan hak anak. Itu yang kami dapatkan di dalam fakta persidangan dan kami ajukan sebagai bukti tambahan untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim. Yang berikut dalam fakta persidangan yang kami dapatkan juga bahwa anak saat diperiksa dan berbagai saksi fakta yang dihadirkan, kurang lebih saksi fakta dan juga saksi ahli dan juga saksi penyidik atau
saksi perbalisan. Sebagaimana saksi fakta yang dihadirkan sebanyak kurang lebih 5-6 orang. Salah satunya yang melihat langsung peran anak dalam memotong. Sebagaimana didalilkan oleh jaksa penuntut umum, anak mempunyai peran, yaitu melakukan pemotongan terhadap korban Sul Ansari Anwar sebanyak 1 kali. Saksi fakta ini adalah Edmond yang telah bersaksi di hadapan pengadilan dan bersumpah di hadapan pengadilan, menyatakan bahwa anak melakukan pemotongan terhadap korban Sul Ansari Anwar sebanyak 1 kali, tepat di bagian kaki sebelah paha. Sementara fakta dalam persidangan yang kami dapatkan dari keterangan saksi fakta Edmond Freik Hukubun yang menyatakan bahwa anak melakukan pemotongan terhadap korban sebanyak 1 kali, tepat di bagian kaki sebelah paha. Setelah kami konfrontir dengan hasil visum dan keterangan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, tidak terdapat luka pada bagian kaki sebelah paha sebagaimana yang diutarakan oleh saksi fakta tersebut. Di dalam hasil visum yang kami dapatkan dan keterangan ahli yang melakukan visum menyebutkan bahwa luka yang terdapat pada korban atas nama Sul yaitu terdapat pada bagian kaki, sebelah lutut dan betis, dan juga pada ibu jari kaki serta pergelangan kaki. Oleh sebab itu, dari fakta saksi fakta yang telah mengungkapkan kejadian tersebut berlainan dengan bukti surat atau hasil visum yang diajukan jaksa penuntut umum. Oleh sebab itu, kami menganggap bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka kami juga mempertanyakan penetapan anak menjadi tersangka ini adalah rancu, sebab keterangan saksi sangat berbeda dengan hasil visum. Dan juga sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum bahwa anak mempunyai peran dalam merencanakan dan dalam melakukan pemantauan sampai terjadinya penyerangan di Pos Ramil Kisor, Kabupaten Maibrat. Peran anak sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan pemantauan dan ikut terlibat dalam rapat-rapat itu pun tidak terbukti atau tidak dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di dalam fakta persidangan. Sebagaimana dalil tersebut hanya kami sebagai kuasa hukum menganggap bahwa itu hanyalah sebuah asumsi jaksa penuntut umum yang seharusnya dibuktikan sehingga itu dapat menjadi dalil untuk melakukan penuntutan terhadap anak. Di mana di dalam rapat-rapat yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menyebutkan anak terlibat dalam setiap pertemuan, tetapi sayangnya pertemuan itu yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum tidak dibuktikan melalui adanya undangan, adanya berita acara rapat, dan juga adanya paraf tanda tangan kehadiran anak di dalam pertemuan tersebut. Dan juga foto yang menjadi bukti atau gambar yang menjadi bukti keterlibatan anak dalam pertemuan sebagaimana yang dimaksudkan oleh jaksa penuntut umum tersebut. Dan juga peran anak dalam melakukan pemantauan sebelum terjadinya penyerangan sebagaimana yang didalilkan juga oleh jaksa penuntut umum bahwa anak melakukan pemantauan dan bertemu dengan seorang perempuan dan bertanya kepada seorang perempuan itu apakah aparat TNI sudah tidur atau belum. Sayangnya perempuan yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum itu tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan dan namanya pun tidak disebut oleh jaksa penuntut umum, sehingga kami menganggap bahwa jaksa penuntut umum hanya mendalilkan tuduhan yang berupa asumsi.
pemeriksaan saksi mahkota didapatkan bahwa saksi mahkota menyebutkan saksi mahkota atas nama Michael Yam adalah terduga penyerangan Pos Ramil Kisor yang ditangkap pertama kali, dan juga Agus Yam. Kedua orang saksi mahkota ini telah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam menyampaikan keterangan atau kesaksiannya di hadapan pengadilan, di hadapan persidangan, dan hasil pemeriksaan saksi mahkota tersebut pun tidak menyebutkan adanya keterlibatan anak L sebagaimana yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum. Dan saksi mahkota tersebut pun telah membantah semua pemeriksaan yang ada di dalam BAP. Dan saksi mahkota pun telah menolak keterangan yang ada di dalam BAP. Dan secara tegas saksi mahkota pun mengatakan bahwa semua keterangan yang ada di dalam BAP itu karena adanya unsur siksaan yang dia alami oleh saksi mahkota, sehingga karena siksaan inilah yang memunculkan nama anak terlanjur terpaksa harus disebut untuk menghindari penyiksaan. Oleh sebab itu, saksi mahkota yang telah bersaksi dan menyatakan kesaksiannya di hadapan majelis hakim, di hadapan persidangan, di hadapan jaksa penuntut umum yang menyebutkan bahwa anak L tidak terlibat di dalam penyerangan Pos Ramil Kisor. Dan saksi mahkota pun telah menyatakan bahwa pada saat itu anak berada dan sedang bersekolah di Susemuk. Dan keterangan ini didukung oleh saksi Adi Charles yang kami ajukan dalam persidangan, yaitu anak yang juga bersekolah bersama-sama di Susmu bersama anak L. Oleh sebab itu, dengan saksi mahkota yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang membenarkan anak yang bersekolah di Susemu dan juga anak yang tidak terlibat di dalam proses penyerangan Pos Ramil Persiapan Kisor. Dengan dasar itulah beberapa fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik saksi penangkap, saksi verbalisan, saksi fakta, dan juga saksi ahli serta alat bukti surat tidak mempunyai kesesuaian yang menjurus kepada peran anak, keterlibatan anak dalam penyerangan Pos Ramil Kisor. Dan juga yang ingin kami ingatkan dan kami tekankan bahwa sebagaimana parang yang dilalilkan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan yang digunakan oleh anak untuk melakukan pemotongan, serta peran anak sebelum melakukan pemotongan terhadap korban Sul Ansari Anwar, yaitu anak sempat berpegangan atau berkelahi dengan korban, tetapi sayangnya di dalam pembuktian fakta persidangan tidak ditemukannya parang yang digunakan oleh anak dan juga tidak terdapat sidik jari anak pada bukti-bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Oleh sebab itu, kami menganggap bahwa penetapan anak menjadi tersangka adalah sebuah kerancuan, adalah sebuah kesalahan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, kami minta dengan alasan-alasan fakta yang telah terungkap di dalam persidangan, dari mulai proses penangkapan sampai proses pemeriksaan anak yang tidak didampingi oleh kuasa hukum yang ditunjuk oleh pihak Polres Sorong Selatan, dan juga sebagaimana korban Sul Ansari Anwar yang terdapat lukanya pada bagian lutut
kaki bagian lutut dan juga pada betis dan juga pergelangan kaki tidak bersesuaian dengan keterangan saksi fakta yang menyebutkan bahwa anak memotong sebanyak 1 kali tepat di bagian paha. Hal itu telah jelas tidak bersesuaian dengan bukti surat. Maka dari itu kami meminta dengan hormat majelis hakim untuk mempertimbangkan apa yang telah kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Hormat kami, Lembaga Bantuan Hukum, dan para advokat kuasa hukum anak. Terima kasih.